Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang knowledge representation. Kami dari kelompok 7. Next. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Alfian, Viola, saya sendiri Faras, Razin, dan Angelin. Next. Untuk konten dari PPT ini yaitu apa itu knowledge representation, siklus knowledge representation, teknik dari knowledge representation, dan penerapan dari knowledge representation. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu knowledge representation atau yang bisa disebut sebagai representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui sifat-sifat penting serta keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Bahasa representasi ini harus mampu mengekspresikan pengetahuan untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Baik, selanjutnya yaitu siklus knowledge representation pada AI. Jadi pada sistem kecerdasan buatan biasanya terdiri dari beberapa komponen untuk menampilkan perilaku cerdasnya. Beberapa komponen tersebut antara lain, yang pertama ada perception, yang kedua ada learning, yang ketiga ada knowledge representation and reasoning, yang keempat ada planning, dan yang terakhir ada execution. Lalu berikut merupakan contoh untuk menunjukkan cara kerja dari berbagai komponen sistem dan cara kerjanya. Nah, dari diagram sebelumnya menunjukkan bahwa ada interaksi sistem AI dengan dunia nyata dan komponen-komponen yang terlibat dalam menunjukkan kecerdasannya. Berikut merupakan penjelasannya. Jadi yang pertama, tadi ada komponen perception, di mana komponen perception ini digunakan sebagai pengambilan data atau informasi dari lingkungan. Yang kedua, ada komponen learning, di mana komponen learning ini dia belajar dari data yang ditangkap oleh komponen perception sebelumnya. Yang ketiga, komponen utama dari siklus ini adalah knowledge representation dan reasoning, yang menunjukkan kecerdasan seperti manusia di dalam mesin. Knowledge representation ini adalah tentang memahami kecerdasan. Dan yang terakhir ada komponen planning dan execution, di mana kedua komponen ini bergantung pada analisis knowledge representation dan reasoning sebelumnya. Berikutnya adalah teknik knowledge representation berdasarkan dari sumber yang kami ambil. Pertama ada logical representation, yaitu bahasa dengan beberapa aturan pasti yang berhubungan dengan proposisi dan tidak memiliki ambiguitas dalam representasi. Ini merupakan kesimpulan berdasarkan berbagai kondisi dan meletakkan beberapa aturan komunikasi penting. Kedua ada semantic network representation, sebagai alternatif logika predikat untuk representasi pengetahuan. Dalam semantic network, Anda dapat merepresentasikan pengetahuan Anda dalam bentuk jaringan grafis. Jaringan ini terdiri dari node yang mewakili objek dan edge yang menggambarkan hubungan antara objek tersebut. Next. 3 ada frame representation, adalah suatu struktur seperti catatan yang terdiri dari kumpulan atribut dan nilai untuk menggambarkan satu entitas di dunia. Ini adalah struktur data AI yang membagi pengetahuan menjadi substruktur dan mewakili situasi stereotip. 4 ada prediction rules, yaitu agen memeriksa kondisi dan jika kondisinya true, maka aturan produksi melakukan tindakan yang sesuai untuk dilakukan. Kondisi tersebut menentukan aturan mana yang dapat diterapkan pada suatu masalah. Next. Selanjutnya adalah penerapan knowledge representation dalam knowledge management sistem perusahaan minyak. Untuk introduction-nya, knowledge management ini adalah suatu proses pengidentifikasian aset knowledge untuk membantu perusahaan dalam mendapat keunggulan dalam persaingan kompetitif. Tentunya setiap hari perusahaan memperoleh knowledge dalam jumlah besar dari sumber yang sangat beragam, diantaranya seperti dokumentasi internal perusahaan, serta dokumen eksternal seperti regulasi pemerintah atau standar industri. Dari sumber knowledge perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan knowledge perusahaan ini disimpan dalam bentuk teks, yang dapat juga diartikan bahwa text representation ini merupakan business knowledge representation. Text representation secara tradisional dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh knowledge. Namun, dikarenakan kurangnya aspek semantik dalam
text representation tradisional ini, pengembangan lebih lanjut dari knowledge management ini menjadi terhambat. Next. Selanjutnya adalah penerapan semantic representation dalam knowledge management. Gambar di samping adalah contoh representasi konsep aljabar dan semantik dari kata oil. Dalam bahasa Inggris, kata oil ini memiliki dua makna, yaitu oil yang merupakan fossil oil atau bahan bakar, dan edible oil yang merupakan cooking oil. Kemungkinan munculnya kata oil tentu sangat besar dalam teks knowledge perusahaan perminyakan. Oleh karena kata oil ini bersifat multi-meaning, teks knowledge tradisional berpengaruh besar dalam pemaknaannya. Sedangkan teks representation yang didasari konsep aljabar dan semantik dapat membedakan dua arti oil ini dengan sangat jelas. Ini juga membuktikan bahwa knowledge representation yang mengandung semantik lebih baik dibanding metode tradisional bagi knowledge management system perusahaan minyak. Berdasarkan contoh penerapan, dapat diambil kesimpulan bahwa knowledge tentang oil dalam knowledge management system ini bersifat semantik. Dengan berdasar perhitungan aljabar, knowledge management system dapat mencari berbagai korelasi yang kompleks yang ada di antara knowledge, serta mengelola knowledge dengan lebih akurat. Next. Kesimpulan secara umum mengenai presentasi ini, intinya knowledge representation sebagai kemampuan merepresentasikan basis pengetahuan untuk mendapat suatu solusi permasalahan, sehingga sistem kecerdasan buatan yang digunakan dapat belajar sendiri dengan batasan-batasan yang telah diberikan. Selanjutnya, berikut ini adalah sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 7, terima kasih.